Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Alfia Natasha, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 2. Akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi manusia. Pertama yang akan saya bahas adalah sistem reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari 1. Skrotum, yaitu kulit yang membungkus testis dan berfungsi menjaga suhu testis agar produksi hormon berjalan dengan baik. Yang kedua adalah testis, berfungsi menghasilkan sperma dan hormon kelamin. Dan yang ketiga adalah saluran reproduksi, terdiri dari epididymis atau tempat pematangan sperma, saluran vas deferens atau tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan, dan yang terakhir adalah uretra, tempat untuk ekskresi urin dari kandung kemih. Yang keempat adalah kelenjar aksesori, terdiri dari vesikula seminalis atau kantung mani, kelenjar prostat atau penghasil getah kelamin, dan kelenjar Cowper atau cairan belicin saluran kemih. Dan yang terakhir nomor 5 adalah penis atau alat kopulasi dan pengeluaran urin. Selanjutnya, saya akan bahas sistem reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terdiri dari 1. Ovarium, tempat menghasilkan sel telur. 2. Tuba Fallopi, membawa sel telur dari ovarium ke rahim. 3. Vagina, yaitu saluran kelahiran bayi dan tempat kopulasi. 4. Uterus, tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. 5. Vulva, sebagai pelindung vagina. 6. Kelenjar aksesori, yang terdiri dari mons pubis, orificium uretra, labia major, mulut vagina, labia minor, klitoris, dan vestibula. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah spermatogenesis atau gametogenesis pada laki-laki. Prosesnya meliputi yang pertama, dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika pria mengalami ejakulasi. Selanjutnya adalah oogenesis atau gametogenesis, pembentukan sel kelamin pada wanita. Tahapnya adalah oogonium akan membelah diri secara mitosis sehingga terbentuk lebih banyak oogonium. Kemudian berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, akan menghasilkan oosit primer dan badan kutub pertama. Oosit sekunder bentuknya lebih besar, mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama akan membelah menjadi 2 sel. Oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi 2 sel yang tidak sama besarnya. Sel yang besar disebut ootit, bersifat haploid. Sel yang kecil disebut badan kutub kedua. Oosit kemudian berkembang menjadi sel telur yang bersifat haploid. Sedangkan 3 badan kutub lain diserap kembali. Jadi pada oogenesis setiap oosit primer hanya menghasilkan 1 sel telur. Selanjutnya saya bahas mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Kemudian fase yang kedua, fase folikel. Di tahap ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba Fallopi dan menempel di dinding rahim. Yang keempat, fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim.
Selanjutnya adalah kehamilan atau gestasi, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Tahapannya yaitu pertama, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, lalu 32 sel atau morula. Morula tumbuh menjadi blastosit yang berisi blastosol. Yang kedua, blastosit membentuk plasenta sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin, dan membran amnion, kantung kuning telur, motion, korion, dan allantois. Yang terakhir, sel blastosit memiliki 3 lapisan jaringan dasar, yaitu ektoderm yang berkembang menjadi sistem saraf, indera kulit, dan lain-lain, kemudian endoderm, saluran pencernaan dan pernafasan, yang terakhir mesoderm yang menjadi sistem rangka dan urinarie dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai kelahiran. Kelahiran dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, dilatasi serviks atau pembukaan, di mana serviks dipaksa melebar sebagai jalan lahir. Tahap yang kedua, kelahiran bayi. Bayi bergerak melewati serviks dan vagina, dibantu kontraksi otot perut secara sengaja oleh ibu. Kemudian tahap yang ketiga adalah kelahiran plasenta. Terjadi segera setelah kelahiran bayi. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Selanjutnya adalah membahas mengenai KB atau keluarga berencana, yaitu program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Wujud dari program KB adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda dan mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi yaitu yang pertama kontrasepsi alami, artinya tidak melakukan hubungan seks selama masa subur wanita. Yang kedua, coitus interruptus, yaitu pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, kontrasepsi kimiawi, yaitu metode yang menggunakan zat yang bersifat toksik bagi sperma. Kemudian, metode sawar mekanis, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba falopi. Dan yang selanjutnya, pencegahan ovulasi yang terdiri dari pil KB, mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Yang kedua, susu KB atau alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan. Yang terakhir, suntik KB, bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Dan metode yang terakhir yaitu penghambatan implantasi dengan cara memblokade implantasi atau mencegah ovum yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Selanjutnya adalah kelainan reproduksi pada pria. Contohnya prostatitis. Prostatitis yaitu inflamasi yang terjadi pada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk memberi makan dan membawa sperma. Penyebabnya yaitu bakteri E. coli dan Pseudomonas. Selanjutnya adalah kelainan reproduksi pada wanita. Contohnya kanker ovarium. Kanker ovarium yaitu kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium. Penyebabnya yaitu perubahan gen pada tubuh seseorang yang menyebabkan sel-sel normal berkembang menjadi sel-sel kanker. Kemudian sel-sel tersebut akan menduplikasi diri dan membuat tumor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.